Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari penyanyi cantik Reza Artamevia. Reza dikabarkan kembali terjerat kasus narkoba. Ia ditangkap jajaran Polda Metro Jaya diduga karena penyalahgunaan narkotika. Kabar penangkapan Reza sudah ramai tersebar di media sosial dan dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus melalui sambungan telepon dengan awak media. Pak, benar Pak itu si Reza Artamevia sudah diamankan Pak di Polda Metro Jaya Pak? Memang telah diamankan kemarin sore seorang wanita tinggal daerah, telah diamankan seorang wanita tinggal daerah. Yang diduga dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Ya. Diduga. Siap. Ya. Itu dulu yang saya kasih beritanya. Besok saya jam 10 baru saya konversi. Itu saja. Besok saya konversi. Namun terkait penangkapan Reza, kepolisian masih belum bisa bicara detail dan masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Diketahui saat ini, Reza sudah berada di Ditnarkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Ya, ini memang bukan kali pertama Reza berurusan dengan hukum. Sebelumnya, Ibunda Aliyah Mas Said ini juga pernah terjerat kasus hukum yang sama, yaitu kasus narkoba pada 2016. Ketika itu Reza ditangkap bersama Gatot Brajamusti alias AA Gatot di salah satu kamar di Hotel Golden Tulip Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada 28 Agustus 2016. Kami udah menyampaikan. Saya bukan menggunakan barang bukti. Ya, Enggak, saya nggak tahu itu juga. Silakan keluarkan saja. Keluar. Ini Apa isinya? kita sama-sama saksikan. Duit apa kita kan nggak tahu. Silakan. Tidak usah dipilih-pilih. Bukan saya pilih-pilih. Oke, taruh saja. Ya. Dah. Oke. Tak ngarang-ngarang ya. Ya, Ibu ya. Pada hari penangkapan dan menjalani tes urin, Reza dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis metavitamin. Namun Reza yang sempat dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dengan kukuh membantah dan mengatakan dirinya sedang sial saja. Reza mengklaim bahwa tes urin yang dilakukan BNN menunjukkan dirinya negatif menggunakan narkoba. Reza pun menggelar pertemuan dengan awak media. Ada statement dari pihak Gatot sendiri yang seolah-olah membalikan fakta. Faktanya apa? Seolah-olah klien kami menggunakan jauh sebelum mengenal yang namanya Gatot. Faktanya adalah tahun 2006 pernah dilakukan tes urin juga terhadap klien kami, negatif. Saat itu tak hanya kasus narkoba yang membelit pelantun lagu Berharap Tak Berpisah ini. Ia juga dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Gatot. Bahkan Reza dikabarkan saat itu punya peran penting dalam hal itu. Di mana seorang korban juga mengakui bahwa Reza ikut dalam pesta yang dilakukan Gatot setelah menghirup aspat. Saya merasa dirugikan mungkin secara materi tidak terlalu besar ya, tidak besar lah itu, tapi lebih kepada moral ya, maksudnya ya karena setelah ini terjadi semua kan simpang siur berita bermunculan macam-macam, saya jadi dianggap wah segala pemakai berat. Mau laporin Reza balik juga ya Pak ya? Bu, jadi balik dong. Ada upaya seperti itu. Saya mau apa-apa. Terkait tindakan itu bagaimana dengan Reza yang melaporin balik? Kan selama ini kan udah ditahu nih Gatot sama Reza gimana kedekatannya itu, Pak. Kecewa ya? Manusia. Ini sih Mas. Ya, Reza yang sempat menutupi apa yang dilakukan Gatot akhirnya balik mempolisikan. Reza bahkan mengakui bahwa dirinya pernah menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan bahwa aspat yang sering dikonsumsinya adalah narkoba dalam bentuk sabu-sabu.
Lantaran hal ini, Reza seolah merasa ditipu oleh Gatot dan akhirnya melaporkan Gatot dengan tuduhan penipuan. Dan kali ini, sang diva seolah belum move on dari lubang hitam narkoba. Reza kembali tertangkap polisi dan diduga masih mengonsumsi barang haram yang sama.